Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janaluddin dari SMP Negeri 2 Bandung, CGP Angkatan 9 dari Kota Bandung. Dalam kesempatan ini, saya akan mencoba memaparkan salah satu tugas demonstrasi konseptual di modul 1.1. Pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ada 4 hal. Yang pertama dari mulai pendidikan dan pengajaran, kemudian bagaimana kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian budi pekerti dan berpusat kepada murid. Dari 4 hal ini, maka saya mencoba untuk mengambil yang berpusat kepada murid. Maka clue-nya adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita tahu bagaimana berdiferensiasi itu menyesuaikan dari mulai kondisi murid. Sehingga nanti apakah berdiferensiasi dari mulai prosesnya, kontennya, atau hasilnya juga. Nah, penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara ini dari mulai bagaimana membreakdown CP yang dari pemerintah, kemudian yang kedua bagaimana menyusun modul ajar, dan yang ketiga bagaimana mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik di dalamnya nanti apakah dimuatan konten diferensiasinya, atau proses, atau hasil. Yang pertama, yaitu membreakdown CP ke ATP yang dilakukan saya dan juga bersama teman-teman di MGMP sekolah. Yang pertama, CP itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, maka melihat bagaimana tes diagnostik awal siswa terlebih dahulu, kemudian mempertimbangkan bagaimana latar belakang anak. Nah, ini yang menjadikan acuan sehingga nanti akan muncul betul-betul sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi berpusat kepada anak, kepada murid. Nah, sehingga dari tujuan yang nanti disusun maka akan dibentuk alur tujuan pembelajaran dan nanti sampai ke modul ajar. Nah, modul ajar yang dibuat pertama secara garis besar dari mulai informasi umum, kemudian kompetensi inti dan juga lampiran. Dari mulai informasi umum, bagaimana identitas, kemudian bagaimana CP yang diambilnya, kemudian profil pelajar Pancasila yang diambil, termasuk sarana, target, dan juga model yang dibuatkan, tentunya menyesuaikan dengan berpusat kepada murid. Kemudian kompetensi intinya, dari mulai bagaimana tujuan pembelajaran hasil dari breakdown dari CP yang tadi, kemudian bagaimana asesmennya, bagaimana pertanyaan pemantiknya, kemudian kegiatan inti dan juga refleksi. Dan lampiran bagaimana LK yang dibuat, yang disiapkan, kemudian bagaimana program remedial pengayaan, bahan ajar, kemudian glosarium dan juga daftar pustaka yang digunakan sebagai referensi dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga ini adalah implementasi pembelajaran. Nah, kalau kita ketahui dalam beberapa model pembelajaran, dari mulai problem based learning, atau discovery learning, atau project based learning, atau inquiry learning, maka saya melakukan di sekolah saya dari mulai bagaimana memetakan per elemen mata pelajaran. Dari mulai misal di dalam PAI ada elemen Al-Quran, kita menggunakan jigsaw, kemudian elemen yang lainnya juga dari mulai akidah, akhlak, fikih, dan juga sejarah. Bahkan ada match, marketplace activity, kemudian bagaimana poster komen, bagaimana bermain peran dan juga debating. Sehingga itu semua mendorong kepada bagaimana pembelajaran konteksnya di kelas itu berpusat kepada siswa. Jadi tidak dominan dari guru. Nah, ini contoh pembelajaran yang berpusat kepada murid. Kebetulan ini ada contoh 2 hal yang saya lakukan, yang kemudian saya coba dimasukkan dalam video di YouTube saya. Yang pertama, bagaimana pembelajaran math dalam materi Al-Quran. Ini pure berpusat kepada siswa. Yang kedua, bagaimana menggunakan aplikasi Wordwell dan Quizwizard sehingga siswa betul-betul senang dan dominan dalam mengerjakan apa target yang diajarkan pada saat itu. Tantangan tentunya, yang pertama karena saya berposisi di SMP Negeri 2, pertama sekolah penggerak, artinya harus menjadi pionir. Artinya bagaimana gurunya harus berkualitas. Yang kedua, kondisi siswa yang secara konstek kompetensinya menengah ke atas,
kemudian latar belakang orang tua juga luar biasa, ditambah fasilitas yang lengkap, sehingga tantangan 3 poin ini yang menjadikan bagaimana saya harus bisa mendapatkan sebuah solusi memaksimalkan kekuatan yang ada di sekolah sehingga pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang berpusat kepada murid bisa berjalan. Di akhir, saya mencoba mengkombin dua pendapat. Yang pertama dari Ali bin Abi Thalib boleh berbicara, didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup pada zamannya bukan pada zamanmu. Ini konteksnya bagaimana kita sekarang di kurikulum merdeka, maka kita harus mendidik anak sesuai dengan kebutuhan anak dengan zaman anak. Kemudian yang kedua, pendapat Ki Hajar Dewantara, anak-anak itu hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya sendiri. Kita kenal ada kodrat alam, kodrat zaman, dan pendidik itu hanya dapat merawatnya dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Artinya, dari dua konteks ini, maka kita harus berpusat kepada siswa, melihat apa kebutuhan siswa, melihat apa kompetensi siswa, sehingga rule-nya, tujuan dalam pembelajaran, tujuan dalam pendidikan itu akan tercapai. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.